Malam yang mulia ini kita masih duduk bersama-sama berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca qasidah-qasidah syair dan pujian-pujian untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, ini semua menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad, termasuk orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Sebagaimana kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu ajrun mi'ata syahid atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di tengah-tengah kerusakan moral daripada umatku, kata beliau, maka setiap individu yang mengamalkan sunnah tersebut, maka mereka mendapatkan pahala sebagaimana 100 orang yang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka sungguh dia telah menghidupkan diriku. Maksudnya menghidupkan Nabi SAW di hatinya, di masyarakatnya, di rumahnya, di sekitar lingkungannya. Dan barang siapa yang menghidupkan aku di dunia, kata Nabi, maka kelak dia akan bersamaku di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana bisa kita katakan membaca qasidah, pujian-pujian untuk Nabi Muhammad ini termasuk sunnah? Bukannya banyak orang ini bid'ah, Habib, enggak pernah Nabi Muhammad SAW membaca qasidah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, dan tidaklah kami mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu syair-syair, karena memang tidak pantas untuk Nabi Muhammad. Apa yang dimaksud? Gal mufassirin, para ahli tafsir, beliau-beliau sepakat mengatakan bahwasanya yang dimaksud syair tersebut, Nabi tidak diajarkan Allah untuk mengatakan syair-syair jahiliyah. Apa maksudnya syair-syair jahiliyah? Orang-orang Arab dahulu mereka terkenal pintar membuat syair untuk dalam hal percintaan. Nabi SAW tidak diajarkan Allah demikian. Nabi bukan puitis, romantis untuk dalam hal percintaan. Tapi Nabi Muhammad SAW pun sering bersenandung syair. Di antaranya beliau pernah bersyair ketika perang Khandaq. Nabi Muhammad SAW sambil ngegali parit, Nabi ikut ngegali parit. Apa kata beliau sambil bersenandung? Wallahi laulallahu mahtadaina wala salaina wala sumna fa anzilan sakinatan alaina, sampai akhir. Ana lupa bait lengkapnya. Kata Nabi SAW, demi Allah, kalau bukan karena Allah kita nggak dapat hidayah. Nggak mungkin kita ngerti apa itu salat, nggak mungkin kita tahu apa itu puasa, nggak mungkin kita dapat beramal dengan amal yang bisa menyebabkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini syair yang dibaca Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika hendak menuju ke salah satu medan perang, ada yang mengatakan dalam perjalanan ekspedisi beliau berdakwah, beliau di atas kendaraannya sambil bersenandung, anan nabiyyu la kadzib, aku seorang nabi yang tidak mungkin berdusta, ana ibnu Abdul al-Muttalib, aku ini anak keturunannya daripada Bani Abdul Muttalib. Ini syair yang dikumandangkan Nabi Muhammad. Setiap yang beliau ucapkan, setiap yang beliau sampaikan, ini semua wahyu dari Allah. Sebagaimana Allah menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi enggak mungkin mengucapkan sesuatu sesuai hawa nafsunya. Oh, Nabi pengen bersyair, kemudian Nabi berpikir secara logika untuk apa? Menulis satu prosa, satu bait syair pujian, enggak. Tapi semuanya spontanitas yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW pernah dalam satu riwayat ketika beliau sedang berjalan, tidak sengaja beliau kesandung batu. Nabi Muhammad pernah kesandung batu sehingga
jemari kaki beliau terluka. Lantas Nabi pun bersenandung, hal anti illa usbu'un jamiti, tidaklah kamu ini cuma sekedar kaki yang mengeluarkan luka. Fa wa fi sabilillahi ma laqiti, padahal kamu kubutuhkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini senandungnya Nabi Muhammad. Jadi kalau dikatakan kita duduk berkumpul muji Nabi Muhammad atau bersyair untuk Nabi Muhammad, ini satu hal yang bid'ah yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad, maka itu semua dusta. Siapapun ustadznya, siapapun ulamanya, maka dia jelas berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atasku, maksudnya membawa-bawa nama Nabi Muhammad, demi Rasulullah, Rasulullah itu nggak pernah melakukan perbuatan A, B, C, D, E, F, G. Maka kata Nabi, orang yang mengatakan demikian membawa namaku, falyatabawa maq'adahu minan nar, siap-siap tempatnya nanti di neraka VIP. Sebab apa? Dalam salah satu riwayat sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW wada'a mimbaron, Nabi meletakkan satu mimbar atau meja khusus di masjid beliau untuk siapa? Hasan bin Thabit, salah seorang penyairnya Nabi Muhammad. Disiapkan sama Nabi Muhammad, para munsyidnya Nabi, khususnya Hasan bin Thabit, ini sebuah mimbar. Kemudian beliau mengatakan, ayyadahullahu biruhil qudusi madama yunafihu au yufakhiru an Rasulillah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, senantiasa menguatkan imannya Hasan bin Thabit dengan pertolongan dari Allah melalui Ruhul Qudus, maksudnya malaikat Jibril yang menjaga beliau selama Hasan masih terus memuji Nabi Muhammad.